Nanti kami mau bikin sakapang. Wait, ini jam 9 minggu siang ya. Hai. Si berbolo ya. Oh kak, inside ya. Kenalan ke Adita dulu ya baru datang, jadi kita udah kenal masing-masing. Oke. Juga kalau yang mau ambil ya. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Semi mungkin beberapa udah seringnya ketemu aku di bookclub lain. Jadi kita kayak pernah ikut bookclub apa gitu terus ketemu di sini lagi gitu. Jadi sebenarnya ini pertama kalinya juga ya join sama Books on the Hill. Jadi aku dulu pernah main ke sini terus kayak suka aja sama toko buku anak. Mungkin teman juga suka ya lihat tadi kayak aku lihat excited semua gitu. Dan sekarang ini kita mau book club tapi nggak ngomongin buku juga karena kita akan beraktivitas bikin. Jadi di sini pada suka bikin craft gitu? Suka. Oke deh, pada kreatif ya. Kalau aku justru kayaknya agak kaku nih jadi kayak ya udah dimaklumi. Oke deh. Jadi agenda kita hari ini di sini kita akan ngobrolin buku. Jadi kayak cuma kenalan terus cerita deh satu buku terbaik yang teman-teman baca sampai pertengahan tahun ini ya. Ini kan bulan Juni. Terus juga setelah itu baru kita bikin craft. Nyoba painting yang piggy bank ini. Lucu. Ini ada Cibi Maruko. Jadi emang sengaja Boleh kayak kenalin nama, terus dari mana, kesibukannya apa, terus kayak mau ceritain buku dulu atau kenalan biasa dulu ya bagusnya? Kenalan dulu kali ya. Boleh deh, kenalan dulu. Halo semuanya. Nama aku Rahma. Aku asal dari Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini tinggal di Ubud. Sebenarnya di Payangan sih, lebih ke Payangan. Terus kesibukannya saya kerja di bidang pariwisata di tempat rekreasi gitu. Saya sebagai reservation and Saya baru suka baca buku dari semenjak jadi guru sih, benar-benar kan kita jualan ilmu ya, yang bisa melahap semua yang bisa saya mau berikan ke anak-anak. Dan itu saya ngerasa telat, jadi saya mau kasih ke murid bahwa andai kalau saya baca buku dari SMP ya mungkin pola pikir saya bisa lebih bagus dari sekarang. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Kenalin, namaku Intan. Kalau ditanya soal buku, sebenarnya dari SD sih suka baca buku, tapi bukunya yang ada gambarnya komik itu ke novel. Terus sempat lama benar-benar nggak megang buku lagi. Terus di umur kayak menjelang 30-an biasalah kayak mencari jati diri. Kayaknya pengen ada sesuatu yang perlu membantu gitu. Akhirnya aku ngambil buku lagi dan sekarang itu yang sering dibaca yang temanya yang self improvement aja gitu. Untuk kesibukan sehari-hari, aku dari umur 12 tahun sebenarnya udah suka nulis novel. Cerpen sih awalnya. Cuman sejalannya waktu jadi berkembang nulis novel, awalnya di digital platform online gitu. Terus sekarang kesibukannya sebagai penulis scriptwriter untuk drama pendek. Buku yang sering aku baca sendiri itu kebanyakan fiksi sih, karena basicnya emang aku nulis romance fiksi, jadi ngambil referensinya dari fiksi. Halo semuanya, nama aku Hafsa, aku asli Bandung, di Bali udah 3 tahun. Di sini kerja sebagai human resource di salah satu perusahaan, sama kayak Devani, satu perusahaan kita. Sebenarnya suka baca buku dari lama.
karena lulusan psikologi jadi lebih seringnya baca buku terkait psikologi. Dan sekarang mungkin karena udah kerja jadi lebih suka baca buku self improvement juga. Gitu. Itu sih. Lagi penasaran banget sama stoicism sama positive thinking. Gitu. Yes. Halo, selamat sore. Saya Anda, tadi 36, saya 34. Terus kegiatan saya dosen sekarang lagi tugas belajar di Udayana. Jadi kegiatan ke Bali sebenarnya lagi studi lanjut ya, lagi tugas belajar. Jadi terus juga sebenarnya kalau ngomongin buku ya pasti karena saya dosen pariwisata, jadi banyaknya subjeknya di tulisan gitu ya. Tadi mungkin proses di 30 tahun ke atas ya masih memproses mencari jati diri gitu, dan termasuk mungkin ada suatu kejadian yang kayaknya mau cerita ke siapa gitu, kayaknya cerita ke buku nggak cerita ke buku tapi dengan baca buku kayaknya itu bisa merilis emosi juga gitu ya. Kadang kita kalau cerita ke orang kan orang belum tentu gitu, tapi kalau dengan baca buku kayak oh iya saya harus gini, itu sih mungkin ya. Oke, halo kakak-kakak semuanya. Nama panjang aku Kaila Syafa Bahira. Sebelumnya maaf karena aku pakai jaket karena pakai baju habis kerja gitu. Ini tuh tentang apa ya? Jadi Emma Woodhouse itu dia dari kecil tinggalnya sama ayahnya. Nah ini si Tara akhirnya dia sampai yang dibilang tadi. Tadi ya balikin buku. Tapi emang sebagus itu sah? Hari ini aja. Masih semangat ternyata ya. Ada yang ikut dari tadi pagi sampai jam berapa ini? Mau jam 5. Kan dengan diskusi yang kedua bersama Kak Andini dan Kak Gilang. Komunitas itu adalah tempat untuk belajar orang gitu. Justru komunitas itu harus bisa membuat orang yang misalnya dulunya keliru tapi kemudian jadi lebih baik gitu. Jadi kayak kita kasih tahu aja gitu, kayak nggak boleh gitu canda-candaan seksis kayak gitu tuh sebenarnya nggak lucu. Kamu tuh juga harus concern sama orang gitu, kalau mau berelasi atau apa terserah mau ngapain, tapi intinya harus concern gitu atas persetujuan bersama kayak gitu, tanpa ada manipulasi seperti itu. Sistem ini ada yang nggak beres nih, sampai kita nih bayar sekolah harus mahal-mahal, sampai kayak misal jalanan rusak nggak diaspal, trotoar rusak nggak dibetulin, sampai kayak sekarang nih sampah nggak diangkut-angkut, udah kita pilah nggak diangkut-angkut dan akhirnya tetangga kita bakar sampah kayak gitu. Jadi PANG itu kayak melatih pemikiran kritis kita, kayak ada apa nih, ada yang nggak beres nih mesti di sini, entah manajemennya atau alokasi dana atau pengelolaannya kayak gitu. Kemudian yang kedua yang saya pelajari dari PANG, setelah kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang nggak beres, PANG mendorong kita untuk menghadapinya. Jadi bukan sebagai wah ini emang dunia emang kacau ini, wah ini oligarki makin berbesar, udah kita mabuk aja, atau kita bikin lagu aja, seneng-seneng aja. Tapi justru PANG, apa nih yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial yang lebih baik di level apapun. Yang mau ikut demonstrasi besar-besaran boleh, yang mau di kampung membangun pemilahan sampah boleh, yang dia mau di rumah boleh tidak overkonsumerisme, memilah sampah, memilih gaya hidup yang lebih sustainable, itu juga nggak apa-apa. Jadi kayak di PANG tuh justru kita menghargai kontribusi di semua level. Kita nggak yang kayak kamu nih apa mengurangi penggunaan sampah plastik tapi nggak mau demo, gimana mau berubah? Buat apa juga kalau kita demo tapi ternyata di rumah relasi kita dengan kayak di rumah malah sangat patriarkis, nggak mau membersihkan bekas piring yang kita makan. Jadi kita memandang itu punya keterkaitan dan setiap orang itu punya peran sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu juga beberapa contoh kayak misal
ada laki-laki yang dia kayak nggak mau masak, kita kan kayak tinggal bilang masak itu kan sebenarnya life skill gitu, dia nggak ada hubungannya dengan gender. Nyapu, bersih-bersih itu kan kebersihan, itu sebagian dari tangga gitu. Itu siapa aja wajib gitu, bener. Iya, kayak kita bikin konser ya, kan kadang kita nggak bisa kontrol siapa yang datang gitu. Kadang suka was-was, ada teman-teman perempuan yang kayak ikut di depan panggung, kita bikin barikade bukan melindungi ya, karena kita juga nggak mau melihat perempuan itu sebagai sosok yang lemah. Perempuan tuh kadang lebih powerful dari laki-laki, cuma kan kayak ya kita saling jaga. Kayak kalau dari Sakapuan sendiri nih nggak dapat challenge tantangan dari perempuan-perempuan Bali yang berumur 30-40. Mungkin mereka bilang kayak gini, kalian kan 20 belum nikah, belum ngerasain langsung rasanya kalau udah terjun sebagai istri, ibu, dan juga menantu. Nanti kalau kalian udah ngerasain itu, baru kalian bisa komentar. Mungkin karena kalian belum ngalamin, kalian gampang aja ngomong seperti itu. Pernah nggak ada statement seperti itu, dan bagaimana cara Sakapuan untuk menanggapi tantangan tersebut? Pertanyaannya sebenarnya adalah pertanyaan yang selalu ada di kepalaku. Bahkan ketika sebelum aku hadir hari ini, jujur tadi sebelum kesini aku ngerasa, aduh aku bocil, aku ngomongin tentang perempuan Bali yang udah nikah, yang udah ngadat, yang udah ngurus anak gitu. Siapa sih aku sebenarnya gitu. Gimana pun triple rose itu tidak akan pernah hilang. Dan hadirnya Sakapuan ini adalah sebagai persiapan perempuan muda Bali untuk menghadapi triple rose nanti gitu. Proses adaptasinya yang susah karena harus menyeimbangkan ketiga peran itu gitu. Perempuan dan laki-laki itu bukan hidup paling, tapi hidup saling memahami, saling mengerti, dan saling berbagi peran tadi gitu. Jadi sebenarnya kunci dari jawaban triple rose itu adalah saling berbagi gitu, atau saling memahami satu sama lain untuk berbagi peran. Berarti kalau Sakapuan itu mempersiapkan perempuan untuk menjalani 3 peran, nanti kami mau bikin sakapang gitu. Supaya maksudnya kayak ini jangan diserahkan kepada perempuan aja. Suami-suami yang kurang ajar tuh kayak perlu dibuat pang. Kita juga melakukan proses kayak edukasi, ruang belajar dari ruang terkecil kita. Aku juga merasakan gimana nongkrong di Bali gitu, yang kadang-kadang orang nyelutuk seksis banget gitu. Kita tuh kadang sesama temen tuh kayak nggak lucu banget jangan kayak gitu, ngomong tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh saling ingetin. Banyak dari tadi ngomongin perempuan Bali, padahal kita belum mendefinisikan itu perempuan Bali seperti apa. Dan perempuan Bali itu tidak monolitik sebetulnya. Amat sangat beragam, apalagi kita sekarang hidup di tahun 2025, sebentar lagi 2026. Ada banyak perempuan-perempuan Bali yang outlier. Community work tidak harus selalu di ranah adat, ada produktif dan reproduktif. Kita juga nggak bisa menutup mata dari banyak berita yang akan menyebutkan di 2030 perempuan single yang memilih untuk tidak menikah akan lebih banyak jumlahnya. Pasti ada banyak perempuan Bali di sana. Overtourism kita itu kan sangat berpengaruh terhadap perempuan Bali, karena kalau tourism di Bali itu yang menjadikan objeknya adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat adat di Bali yang ditopang oleh perempuan Bali. Apa kira-kira rencana dari Sakapuan ke depannya untuk menanggapi perubahan-perubahan yang akan ada, dan apakah perempuan-perempuan Bali yang outlier seperti saya atau banyak juga teman-teman saya yang lain juga dirayakan di Sakapuan. Sakapuan Talks itu waktu kemarin pembicaranya adalah kita open recruitment. Jadi siapapun perempuan itu boleh menceritakan ceritanya mereka. Kemarin temanya adalah antara rumah, adat, dan diri sendiri harus bagaimana. Apakah ia ingin bercerita tentang dirinya sendiri dalam menjalani karir? Dan pada waktu itu kami mendapatkan satu pembicara yang lama tinggal di luar negeri, lalu balik ke Bali dibilang bahwa kamu nih cara sing nak Bali, sing idang isi busuk, sing idang majajaitan. Jadi banyak sekali stigma-stigma dari masyarakat sekitarnya. Kunci menjadi perempuan Bali adalah menjalankan triple rules dengan penuh kesadaran, dengan tidak kehilangan jati diri kita sebagai perempuan, bahwa kita harus tetap bisa mencurahkan isi hati kita tentang apa yang kita mau, tentang berbagi peran salah satunya. Makanya sebenarnya Sakapuan itu selalu
memberikan nilai-nilai berhati, berani, berdikari. Berhati dalam arti adalah setiap perempuan Bali harus tahu bahwa jati dirinya adalah sebagai perempuan, tidak kehilangan jati dirinya tentang apa yang dia mau. Makanya tadi ketika misalnya dibahas tentang pendidikan tinggi, kalau memang itu jati diri yang ditemukan sebagai perempuan, kejar. Makanya kita harus berani mengejar apa yang kita mau gitu ya. Dan berani itu juga berarti kita berani untuk berbagi peran dengan pasangan kita, dengan misalnya keluarga kita. Kita take a foto dulu ya. Kita mulai dulu dari Kak Andi mungkin ya, ke Kak Chandra, dokumentasinya. Saya yang ini aja tapi tak. Oh yang Kak Gilangnya mau masih ya, terus sempurna. Ulang dia. Boleh dari Kak Gilang dulu, silakan didokumentasikan dulu ya Kak Gilang sama Kak. Nanti jadi member ya, Cakapangan. Jadi ada dua, udah ada Chandra, udah ada Kak Dita. Dicatat semua nanti yang jadi komunitasnya, oke? Terima kasih Kak Gilang, Kak. Sampai jumpa di kerja-kerja berikutnya. Terima kasih Kak Gilang. Baik. Jiwa aku berada gila. Kita bersama orang yang menangis lagi memutar-mutar begitu terus sampai iblis tobat dan berhenti. Tapi setelahnya segitu sayang untukmu cinta. Semoga hidup kita terus begini-gini saja. Gila, aku tahu dia, soalnya dia ngeliatin aku. Dia kayak kaget gitu. Jadi buat teman-teman 8 orang yang buat konten, whoever you are, semoga dapat. Silakan. Aku akan mengundang 4 orang. Kalau misalkan nggak ada, kita skip dan kita cari yang lain. Silakan teman-teman, kalau mau di unboxing kita mau lihat kayak gimana sih turntable. Geli. Aduh, kalau ini kucing kampung nih, kasih gak ya? Ini dia dulu, dia dulu. Ya udah ini nih. Hai. Halo cantik, kamu lagi tidur ya? Cantik banget guys. Hai, hai, hai. Nggak berani. Ini juga cantik. Aku lagi pilek guys dan batuk. Yes.